Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok absen pertama sampai absen 5. Perkenalkan, saya Anderson Lee. Saya Adam Jinaslam. Saya Aditya Ramdhani. Saya Lazar Benigno. Saya Ananda Alifira. Di kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang pembelahan sel. Pengertian pembelahan sel. Pembelahan sel adalah proses ketika sel membelah diri menjadi dua atau lebih. Pembelahan sel merupakan cara sel untuk memperbanyak diri atau yang disebut dengan reproduksi. Macam-macam pembelahan sel. Pembentukan sel-sel baru atau anakan dari sel yang sudah ada sebelumnya dapat terjadi melalui proses pembelahan sel. Pembelahan sel dibedakan menjadi 3, yaitu pembelahan sel secara langsung atau mitosis dan pembelahan sel secara tidak langsung atau meiosis 1 dan 2. Pembelahan mitosis. Proses pembelahan secara langsung disebut juga dengan pembelahan amitosis atau pembelahan biner. Satu sel akan membelah menjadi dua sel sama besar dan memiliki materi genetik yang sama. Proses amitosis diawali dengan menempelnya kromosom pada dinding sel, kemudian ukuran sel akan membesar bersamaan dengan replikasi DNA. Setelah DNA baru terbentuk, sel akan mencapai ukuran maksimum dan akan membelah menjadi dua bagian yang memiliki ukuran dan materi genetik yang sama. Pada umumnya pembelahan ini terjadi pada organisme yang tidak memiliki inti sel atau prokaryotik. Yang kedua, pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik makhluk hidup. Pada tumbuhan, pembelahan mitosis terjadi pada jaringan meristem. Pembelahan mitosis dibagi menjadi 4. Profase. Rusaknya membran inti menjadi fragmen atau serpihan-serpihan, kemudian membentuk benang kromatin, lalu kromatin memadat sehingga membentuk kromosom yang akan menuju ke titik tengah sel. Kedua, metafase. Benang gelondong mulai nampak jelas, kromosom akan berjalan sejajar di ruang ekuator sel, lalu benang-benang pada akan muncul hingga ke kutub, akan tetapi tidak akan melekat pada sentromer. Lalu sentromer melakukan pembelahan sehingga membentuk suatu kromatid yang kemudian membentuk kromosom tunggal. 3. Anafase. Pemisahan kromosom menjadi dua bagian yang sama dengan arah yang berbeda. 4. Telofase. Tahap akhir di mana kromosom sudah terletak pada kutub, maka nukleus atau inti sel akan muncul kembali. Lalu kromatid akan menghilang pada saat sitoplasma tebal. Setelah itu, membran sel yang ada pada sel akan memisah dari dua sel yang ada sebelumnya. 3. Meiosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik makhluk hidup. Pada tumbuhan, pembelahan mitosis terjadi pada pembelahan sel meiosis. Terjadi hanya pada organ kelamin. Proses pembelahan ini bertujuan menghasilkan sel gamet untuk bereproduksi, yaitu sel telur dan sel sperma. Pembelahan meiosis adalah suatu proses pembelahan sel yang menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom yang dihasilkan setengah dari jumlah kromosom sel induk. Pembelahan meiosis sendiri terjadi dengan melalui dua proses, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Jaringan meristem pembelahan mitosis dibagi menjadi 4. Yang pertama, tahap meiosis, itu ada profase. Profase yang pertama, rusaknya membran inti menjadi fragmen atau serpihan-serpihan, kemudian menjadi bentuk benang kromatin, lalu kromatin memadat sehingga membentuk kromosom yang akan menuju ke titik tengah sel. Kemudian yang kedua, metafase yang pertama, benang gelondong mulai nampak jelas, kromosom akan berjalan sejajar di ruang ekuator sel. Lalu benang-benang pada muncul hingga ke kutub akan tetapi tidak melekat pada sentromer. Lalu sentromer melakukan pembelahan sehingga membentuk suatu kromatid yang kemudian membentuk kromosom tunggal. Kemudian pada tahap yang ketiga, anafase pertama, pemisahan kromosom menjadi dua bagian yang sama dengan arah yang berbeda. Kemudian fase yang keempat,
Telofase pertama, tahap akhir di mana kromosom sudah terletak pada kutub, maka nukleus atau inti sel akan muncul kembali. Lalu kromatid akan menghilang pada saat sitoplasma tebal. Setelah itu membran yang ada pada sel akan memisah dari dua sel yang ada sebelumnya. Kemudian pada profase tahap yang kedua diawali dengan adanya proses pembelahan sel yang terjadi pada dua buah hingga menjadi dua buah bagian dan bergerak menuju ke bagian kutub yang saling berlawanan arah. Kemudian metafase tahap 2, bagian kromatid akan bergerak menuju ke bagian bidang ekuator, yaitu bidang pembelahan. Kemudian anafase tahap kedua, pada fase ini bagian kromatid yang berpisah akan membentuk kromosom dengan bagian sentromernya masing-masing. Selanjutnya akan bergerak menuju bagian kutub yang akan saling berlawanan arah. Telofase tahap 2, bagian kromosom yang telah sampai di bagian kutub dan kemudian akan mengalami proses rekondensasi, kemudian menjadi kromatin, lalu mikrotubulus akan bergerak, akan membentuk bagian selaput inti pada bagian sekeliling inti sel. Cukup sekian untuk presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.